jumpa. Masih bersama saya di video pembelajaran kita, yakni pelajaran ekonomi yang dikhususkan untuk siswa SMA kelas 10 untuk semua jurusan, baik yang lintas minat maupun peminatan. Pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah membahas KD 3.1, yakni mendeskripsikan konsep dasar ilmu ekonomi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai KD 3.2, yakni menganalisis masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Mengidentifikasi masalah ekonomi modern. 2. Memberikan solusi untuk mengatasi masalah ekonomi modern. 3. Mengidentifikasi berbagai sistem ekonomi. Peta konsep pembahasan materi kita kali ini adalah masalah ekonomi. Latar belakang timbulnya masalah ekonomi, masalah pokok ekonomi modern, reaksi, prinsip, ekonomi, dan biaya peluang, serta mengatasi masalah ekonomi dengan sistem ekonomi. Biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya terbaik yang timbul sebagai akibat dari suatu pilihan-pilihan yang tidak diambil atau tidak dipilih. Atau, biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Contoh, pada saat kamu lulus dari bangku SMP lalu, pasti kamu dihadapkan pada berbagai pilihan. Salah satunya adalah 1. Bersekolah di SMA negeri karena biayanya murah dan berpeluang mendapatkan KIP 1 juta per tahun. 2. Tidak melanjutkan ke SMA karena faktor biaya dan lebih memilih bekerja dengan penghasilan 2.500.000 per bulan. Atau bekerja di toko dengan penghasilan 1.500.000 per bulan. Seandainya kamu lebih memilih pilihan pertama, yakni bersekolah di SMA negeri karena biayanya murah dan berpeluang mendapatkan KIP 1 juta per tahun, maka biaya peluang yang kamu korbankan adalah besarnya biaya peluang yang kamu korbankan adalah 2.500.000 per bulan dan 1.500.000 per bulan. Sehingga total biaya peluangnya adalah 4 juta rupiah. Sampai di sini, apakah kalian bisa memahaminya? Timbulnya masalah ekonomi. Masalah ekonomi timbul akibat kebutuhan manusia yang tidak pernah ada batasnya. Manusia selalu ingin memenuhi keinginannya. Sementara alat pemuas kebutuhan sangat terbatas atau scarcity. Apa yang harus dilakukan? Silakan kalian simak dan bacalah artikel berikut ini.
Mengapa PT Beiersdorf Indonesia selaku produsen Nivea dan Hansaplast memutuskan untuk memproduksi hand sanitizer? Silahkan Anda jawab dan analisa berdasarkan literasi tadi. Tuliskan jawabanmu di selembar kertas. Masalah ekonomi modern. Dalam masalah ekonomi modern akan timbul beberapa pertanyaan, yakni what, apa dan berapa barang diproduksi, how, bagaimana barang itu diproduksi, dan for whom, untuk siapa barang diproduksi. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, mari kita relaksasi dulu dengan bernyanyi. Let's sing together. Satu, ekonomi pasar. Dua, ekonomi komando. Tiga, ekonomi campuran. Ketiganya merupakan sistem ekonomi. Ya, silahkan bernyanyi, menghibur dirimu sendiri. Selamat bernyanyi. Untuk menjawab masalah ekonomi tersebut, kita akan membahasnya dalam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terbagi atas 1. Sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya adalah 1. Teknik produksi dipelajari secara turun-temurun. 2. Tidak memerlukan modal yang banyak atau modal sedikit. 3. Pertukaran dilakukan dengan sistem barter. 4. Belum mengenal pembagian kerja. 5. Terikat akan tradisi. Dan yang terakhir adalah tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Dua, sistem ekonomi pasar atau liberal adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-ciri sistem ekonomi liberal adalah 1. Alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. 2. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. 3. Timbul persaingan dalam masyarakat. 4. Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. 5. Kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat
Pada sistem ekonomi komando, peran pemerintah sangatlah dominan, sedangkan peran masyarakat sangat kecil. Pemerintah menentukan barang apa yang akan diproduksi, berapa jumlahnya, dan bagaimana memproduksinya. Ciri-ciri sistem ekonomi terpusat adalah 1. Semua alat sumber produksi milik negara, hak milik perorangan tidak diakui. 2. Kebijakan perekonomian diatur oleh pemerintah. 3. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini merupakan penggabungan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Ciri-ciri sistem ekonomi campuran adalah 1. Kegiatan ekonomi dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. 2. Interaksi ekonomi sebagian terjadi di pasar, tetapi tetap ada campur tangan pemerintah dengan berbagai kebijakan. 3. Persaingan diperbolehkan, tetapi tetap ada pengawasan agar tidak terjadi persaingan yang merugikan. 4. Peran pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah monopoli, dan mengatasi krisis. Kelima, sistem ekonomi syariah. Kegiatan ekonomi yang berdasarkan pada prinsip Islami yang berlandaskan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan ekonomi syariah adalah al-falah atau kesuksesan yang hakiki, yakni tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karakteristik utama dalam sistem ekonomi syariah adalah 1. Semua harta yang dimiliki adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Negara diberi kewenangan ikut campur dalam perekonomian. 3. Ada petunjuk investasi. 4. Adanya zakat. Dan 5. Pelarangan terhadap riba. Nah, kita sudah mempelajari kelima sistem ekonomi yang ada di dunia. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Sistem ekonomi apakah yang dianut oleh negara kita? Sistem ekonomi Indonesia dikenal dengan nama ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, yaitu sistem ekonomi yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Sistem ekonomi ini berdasarkan kegiatannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selesai sudah materi kita hari ini. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi tadi, silakan mengerjakan latihan berikut ini.
Demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini memberikan manfaat kepada kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.